Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Deutsche alias DW mengutip The Moscow Times mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin diduga memerintahkan menggeser pasukan Rusia di Suriah ke Ukraina Timur. Wow, Pak Putin panggil bala bantuan. DW mengklaim pasukan Rusia di Suriah sebanyak 63.000 prajurit dan setengahnya adalah perwira. Sedangkan menurut The Military Balance di tahun 2021, kelompok militer Rusia di Suriah hanya berjumlah 4.000 prajurit, digabungkan menjadi 1 brigade infanteri dan 3 batalion mekanis. Mereka didukung kendaraan lapis baja seperti BTR-82A, Tiger dan Typhoon. Untuk artileri 12 unit 152 mm Howitzer 2A65 Mista B, 4 unit MLRS 9A524 Tornado, serta divisi pertahanan udara dengan sistem pertahanan udara S-400. Wah, kalau pasukan di Suriah ditarik, kesempatan nih buat musuh-musuhnya Bashar al-Assad buat ngegempur Suriah, berusaha lagi buat ngejatuhin ini rezim. Di sisi lain, kalau beneran pasukan Rusia ditarik, artinya Pak Putin emang butuh bala bantuan buat ngadepin Ukraina. Kendati sudah porak-poranda di banyak tempat, hingga kini memang tak ada tanda-tanda Ukraina akan menyerah. Bahkan negara yang dipimpin Volodymyr Zelensky itu menolak untuk sekedar gencatan senjata sekalipun. Tak lain karena dukungan bantuan persenjataan dan pasukan yang terus mengalir ke negara itu. Ya, kalau ngandalin tentara Ukraina sama alutsista mereka aja ya udah dari dulu kalah sih kayaknya. Beruntung banget nih Ukraina dapat banyak bantuan. Terbaru, Presiden Amerika resmi menandatangani kebijakan RUU Lend-Lease pada 9 Mei lalu. Ini adalah sebuah kebijakan legendaris yang terakhir aktif 11 Maret 1941 yang digunakan untuk membantu negara-negara sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kini program tersebut aktif kembali untuk memudahkan dan merampingkan prosedur atau kebijakan dalam memasok persenjataan ke Ukraina. Presiden Biden berencana akan memberi bantuan persenjataan kepada Ukraina dengan total nilai 3,8 miliar US dollar, setara 55,2 triliun rupiah secara bertahap, dan target jangka panjangnya yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Kongres akan ada dana sebesar 33 miliar US dollar atau 480,1 triliun rupiah. Wah, beli bakso nih, satu negara kenyang semua sepanjang tahun. Angka itu mencakup bantuan ekonomi, keamanan, dan SAR dari Amerika untuk Ukraina. Sebagai perbandingan, paket Lend-Lease yang diberikan Amerika ke negara-negara sekutu saat Perang Dunia Kedua mencapai angka 700 miliar US dollar, setara 10.182,72 triliun rupiah dalam kurs saat ini. Jadi bagi Amerika sebenarnya udah biasa banget buat ngasih bantuan ke negara lain yang sedang berperang sama musuhnya. Lantas apa langkah Rusia? Terbaru, Presiden Vladimir Putin dikabarkan siap memberi sanksi ekonomi lanjutan kepada Barat. Hal tersebut menyusul ditandatanganinya dekret oleh Putin tentang sanksi ekonomi pembalasan sebagai tanggapan atas tindakan tak bersahabat dari negara-negara asing tertentu dan organisasi internasional. Menurut dekret tersebut, Rusia akan melarang ekspor produk dan bahan mentah kepada orang dan entitas yang telah dikenai sanksi. Dekret itu juga melarang transaksi dengan individu dan perusahaan asing yang terkena sanksi pembalasan Rusia dan mengizinkan rekanan Rusia untuk tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka. 10 hari ke depan akan digunakan Rusia untuk menyusun daftar individu dan perusahaan asing yang akan dikenakan sanksi tersebut, termasuk untuk menentukan kriteria tambahan untuk sejumlah sanksi lain.
terkait pembatasan ini. Wah, makin runyam nih saling balas. Yang kasihan ya rakyat yang ada di tengah-tengah peperangan. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.